Cerita sama ya?
di dalam cerpen itu ada unsur pembangun cerpen. Nah, unsur pembangun cerpen itu kalau nggak salah ada dua unsur pembangun cerpen. Pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Nah, kalian pernah dengar intrinsik sama ekstrinsik di waktu SMP? Kalian pernah mempelajari tentang cerpen di SMP? Jadi tentu kalian itu tidak asing apa yang disebut dengan intrinsik sama ekstrinsik. Kalau intrinsik itu unsur dari mana? Dari dalam. Ya, dari dalam. Sedangkan kalau ekstrinsik unsur dari mana? Pintar kalian, kalian tuh hebat-hebat. Nah, yang disebut dengan unsur pembangun cerpen berarti ada dua, unsur intrinsik sama unsur ekstrinsik. Coba, unsur intrinsik itu apa saja? Siapa yang tahu? Mengingatkan, sekedar mengingatkan. Unsur intrinsik pertama, ya, yang kedua, yang ketiga, penokohan, yang keempat, sudut pandang, yang keempat, yang kelima, latar, yang keenam, yang ketujuh. Nah, ini yang dimaksud dengan unsur-unsur intrinsik itu ada 7. Tema, nah kalian ketika kalian mau membaca sebuah cerpen atau kalian mau membuat sebuah cerpen, kalian minimal harus tahu punya 7 unsur. Ya, 7 unsur. Jadi kalian itu ketika mau membuat cerpen itu harus ditentukan temanya itu mau ngambil tema apa. Misalnya, saya mau membuat cerpen itu namanya temanya itu tentang tema persahabatan, atau mau ngambilnya tema kepahlawanan, atau mau temanya itu tema tentang keluarga. Kenapa diadakan tema? Kami caya tema bisa nggak? Nggak. Jadi kita ceritanya kami caya tema mah jadi saya lupa dia. Kita nanti acak-acakan. Jadi kalau ada tema itu ada fondasinya. Jadi ambil jalur cerita nanti lurus. Ini temanya mungkin mau ngambil tema apa? Misalnya saya mau ngambil temanya tema tentang persahabatan. Jadi otomatis jadi sebenarnya tidak sebelum pakai tema persahabatan. Ini mau ngambil cerita-cerita yang lainnya. Nanti yang dimaksud dengan tema. Yang kedua apa? Tokoh. Di dalam cerpen itu harus ada yang namanya tokoh. Jika tidak ada tokoh bisa nggak? Enggak, harus ada tokoh. Dan tokoh itu apa? Orang apa? Orang yang menjadi peran dalam cerita tersebut. Coba tokoh itu dibagi menjadi berapa? 2, 3, 2. Berapa?
dengan survei supaya bagian-bagian ananya tahapan-tahapan anak. Nah, misalnya tahapan pertama yaitu pengenalan tokoh. Ya, pengenalan cerita, tapi pengenalan tokoh biasa. Anu kedua, pemunculan konflik. Yang ketiga, puncaknya konflik atau yang disebut dengan klimaks. Yang keempat, penurunan konflik. Yang terakhir, penyelesaian. Nah, itu maksudnya kepada alur, yaitu tahap-tahap dari cerita. Yang kedua, yang kelima, yaitu apa? Data dibagi menjadi berapa? Sok, yang kompak pertama laksanakan. Itu masuk kepada latar-latar tempat bagaimana latar tempatnya di mana, latar waktunya kapan, latar suasananya seperti apa. Ya, terus lanjut lagi, sesudah latar itu apa? Amanat itu dibagi menjadi berapa? 2. Bagus. Amanat latar, amanat tersurat, amanat tersirat. Selain tersuratnya digunakan surat yang ditulis. Jadi ada satu kali amanat oke oh ini dina tulisan anak gitu. Jadi ada kita terkedah milarian deui amanat itu lain dia. Jadi ada tulisan anak. Kalau amanat tersirat berarti tidak tertulis tadi, berarti kalian itu harus membaca dari awal sampai akhir. Sekarang pada struktur, yaitu struktur apa? Struktur cerpen. Struktur cerpen itu ada 3. Struktur cerpen ada 3. Ya, kita lihat. Pertama, ada yang namanya orientasi. Yang kedua ada yang namanya aplikasi. Yang ketiga ada yang resolusi. Ya teman kamu ada nggak bagian-bagian yang ada? Sok cirian dipanjang. Mana yang masuk kepada resolusi? Orientasi. Mana yang masuk kepada orientasi? Mana yang masuk kepada resolusi? Sok cirian gerak. Ada? Orientasi itu ini kalau judulnya masalah, terus ini puncaknya masalah, terus yang ini penyelesaian masalah, terus ini penutupnya bu. Ini bu, sama ini orientasi, ini komunikasi, ini penilaian, ini penyelesaian masalah, ini komunikasi yang besok, yaitu kita akan mempelajari tentang unsur ekstrinsik.